Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahbab sekalian yang semoga kita semua dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin setiap malam Ahad yang diberikan tajuk Halqa Cinta, di mana pada malam ini kita sudah memasuki halqa atau pertemuan yang ke-8. Itu artinya sudah 8 pekan kita bersama-sama membahas berbagai persoalan rumah tangga, mulai dari pra pernikahan, kemudian terakhir pada halqa yang ke-7 pekan yang lalu telah sama-sama kita merumuskan mengenai visi dan misi pernikahan. Nah, insya Allah di malam ini kita akan lanjutkan kajian kita bagaimana mewujudkan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan tentu juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tentu saja diantaranya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan sayalah, kata Nabi, yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Jadi ada dua hal penting yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi. Yang pertama bahwa ukuran baik buruknya seseorang tidak hanya dilihat dan dinilai pada saat ia berada di luar rumahnya, tapi juga dilihat pada saat ia berada di dalam rumah. Betapa kita kadang menjumpai dalam hidup ini ada seorang laki-laki yang ketika berada di luar rumah terkesan dermawan, berjiwa sosial, sering mentraktir rekan-rekannya, tapi ternyata di dalam rumah terhadap istrinya sendiri luar biasa kikirnya dan penuh perhitungan ketika memberikan nafkah kepada istri, begitu juga kepada anaknya. Atau sebaliknya, terkadang dalam kehidupan ini kita menjumpai ada seorang perempuan yang ketika ia berada di luar rumah, pada saat berbicara, bicaranya lembut, sopan, penuh dengan etika. Tapi ternyata ketika dia berada di dalam rumah, bicara dengan suaminya kasar, ya, bicara dengan anak-anak penuh dengan caci maki, penuh dengan hujatan. Karena itulah
Nabi ingatkan bahwa yang paling baik di antara kita ini adalah yang paling baik memperlakukan keluarga. Itu poin pertama yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Poin yang kedua, Nabi menegaskan bahwa beliaulah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nah, itu artinya sebagai umat beliau, semestinya kita berusaha maksimal untuk mencontoh dan meneladani bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya. Yang pada akhirnya tujuan kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan yang kita cari bukan sebatas kebahagiaan di dunia saja. Tapi kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena boleh jadi ada orang yang merasakan kesenangan di dunia. Tapi kesenangan itu sebetulnya kesenangan yang semu sifatnya. Karena tidak berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Sehingga sebagian ulama kita membagi manusia berdasarkan kebahagiaan dan kesengsaraan yang dirasakan itu menjadi 4 tipe, 4 golongan. Yang terbaik yaitu manusia yang sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian yang terburuk, syaqiyun fid dunia wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara lagi di akhirat. Kemudian ada juga kelompok manusia yang ketiga yang sa'idun fid dunia wa syaqiyun fil akhirah. Ya, bahagia di dunia. Tapi di akhirat nanti dia sengsara, dia celaka. Inilah yang saya sebut tadi dengan merasakan kebahagiaan yang sifatnya semu. Karena tidak terbawa sampai di kehidupan akhirat. Lalu yang keempat, yaitu mereka yang syaqiyun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Mereka yang sengsara di dunia, tapi ternyata di akhirat dia bahagia. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga di dunia, boleh jadi dia tidak memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Dalam keluarga, dia dizolimi, dianiaya, hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Tapi karena ia bisa bersabar dengan keadaan tersebut, maka meskipun kelihatan, terkesan menderita di dunia, tapi kemudian dia berbahagia di akhirat nanti. Nah, tentu kita semua menginginkan agar termasuk dalam kelompok manusia yang pertama tadi. Yang sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Jadi bagaimana supaya kita mampu mewujudkan itu dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Sehingga keluarga kita ini kita rasakan memberikan kebahagiaan di dunia dan berlanjut nanti sampai di akhirat. Karena itu saya pernah sampaikan dalam satu sesi, dalam satu halqah kita, bahwa kalau selama ini banyak ungkapan yang mengatakan suami istri sehidup semati, saya sampaikan yang lebih tepat sesungguhnya bukan sehidup semati. Ya, karena meskipun ada suami istri yang bersamaan meninggalnya, tapi itu sangat jaranglah terjadi. Maka yang kita harapkan itu bukan hanya sebatas sehidup semati, tapi yang kita harapkan adalah sehidup sesurga. Jadi sama-sama hidup di dunia, matinya boleh jadi tidak bersamaan, tapi mudah-mudahan di dalam surga nanti dipersatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan yang sempurna, bukan hanya bahagia menjalani kehidupan rumah tangga di dunia, tapi juga kita akan berbahagia bersama dengan pasangan hidup kita di dalam surga. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Yasin ayat 55-56, Allah berfirman, Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Inna ashabal jannah. Sesungguhnya penghuni surga itu al-yauma pada hari ini
fi syughulin fakihun. Dalam kesibukannya bersenang-senang. Ya, biasanya kalau orang sibuk, dia akan kecapean. Tapi di surga kita sibuk, tapi sibuknya tidak membuat capek, justru sibuk dalam kesenangan. Ya, siapa mereka itu? Hum waswajhum. Mereka bersama dengan pasangannya. Ya. Fi zilalin, di suatu tempat yang ada naungannya. Alal araiki muttaqiun. Duduk-duduk santai bertelekan di atas dipan-dipan. Nah, ini gambaran bahwa bagaimana rumah tangga itu mestinya bisa berlanjut sampai ke surga kelak. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala uraikan di surah Ar-Ra'd. Kita sudah bahas yang lalu ketika membahas visi misi pernikahan, bahwa pernikahan itu bukan hanya sebatas berakhir sampai di dunia, bagaimana supaya misinya itu orientasinya bukan sekedar jangka pendek saja di dunia, tapi orientasi pernikahan kita adalah jangka panjang. Bagaimana seperti yang digambarkan di surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penghuni surga itu, ya, penghuni surga Aden bersama dengan istri, bersama dengan orang tua, nenek moyang, bersama dengan anak keturunan. Dan kita diajari oleh Allah untuk banyak-banyak berdoa, ya, sebagaimana yang diabadikan pada surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Rabbana, Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, di antara pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata. Maksudnya apa penyejuk mata? Kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan pada istri, hal-hal yang menyenangkan pada suami, hal-hal yang menggembirakan, membahagiakan pada anak-anak. Dan ketika melihat hal-hal yang semacam itu membuat air mata menetes. Dan air mata itu kemudian terasa sejuk di pipi kita. Nah, itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Imam itu ya sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai ikutan. Inilah prototipe ya, sebagai idola kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana upaya kita untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang kebahagiaan itu di dunia dan berlanjut nanti sampai di akhirat. Ya, pada intinya kebahagiaan akan bisa dirasakan apabila satu, kita mampu bersyukur ketika mendapatkan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa bersabar ya ketika menjumpai kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, dengan yang kita impikan. Karena sebetulnya ahbab sekalian, kejadian, peristiwa yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini tidak terlepas dan tidak akan pernah terlepas dari dua saja kemungkinannya. Tidak akan terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kejadian itu menyenangkan hati, menggembirakan kita. Mengapa menggembirakan? Karena sesuai dengan keinginan. Itu akan menggembirakan hati. Kemungkinan yang kedua, kejadian itu menyusahkan hati. Nah, kenapa bisa menyusahkan hati? Menyusahkan hati apabila tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, dengan apa yang kita impikan. Tapi kedua keadaan tersebut, dua-duanya bisa membahagiakan. Membahagiakan apabila kita mampu menyikapinya dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Tuntunan agama seperti apa? Ya, kita syukuri ketika sesuai keinginan dan bersabar pada saat tidak sesuai keinginan. Nah, ketika kita bawa dalam konteks keluarga, dalam konteks berumah tangga, maka tentu dalam berumah tangga itu akan kita jumpai hal-hal
yang sesuai dengan bayang-bayang kita, impian kita, harapan kita, cita-cita kita sebelum menikah. Semua orang sebelum menikah pasti ada visi misinya, bahasa kita yang lalu ya, pertemuan yang lalu. Disederhanakan ada cita-citanya, ada impiannya, ada gambaran apa yang akan dia dapatkan. Nah, kalau misalnya sesuai dengan yang kita cita-citakan, dengan yang kita impikan, ya, yang kita jadikan sebagai visi misi, itu akan membuat kita bahagia. Ya, membuat kita bahagia, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Tapi sebaliknya, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perbedaan antara apa yang sebelumnya kita impikan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita idamkan sebelum menikah, dengan kenyataan yang terjadi setelah menikah. Lalu apakah itu kemudian akan membuat kita sengsara? Belum tentu. Tetap itu akan bisa memberikan kebahagiaan apabila kita mampu bersabar atas keadaan tersebut. Karena itu saya akan jelaskan pada dua keadaan tadi. Yang pertama, ya, ketika sesuai dengan keinginan kita bersyukur. Bersyukur itu tahapan-tahapannya satu, iktiraf. Iktiraf. Ada pengakuan di dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan istri sesuai dengan harapan kita, ada yang memperoleh suami sesuai dengan cita-citanya, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa itu semua kita peroleh karena kehebatan kita, ya, karena usaha kita seorang diri dan seterusnya. Tapi kembalikan bahwa itu semua adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan membanggakan diri, kita tidak akan meremehkan keluarga yang lainnya. Kita rasa bahwa keadaan mereka dibawa dari keadaan kita. Itu satu dulu, tanamkan di hati ada iktiraf, ada pengakuan. Bahwa apapun yang kita peroleh dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, yang menggembirakan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan betul-betul menikmati itu sebagai nikmatnya Allah. Dan ketika kita mensyukurinya, Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian benar-benar bersyukur, pasti saya akan tambah nikmat saya kepada kalian. Sebagai suami, kalau kita diberikan oleh Allah SWT istri yang solehah, lalu kita mensyukuri, insya Allah Allah akan tambah kesalehannya. Allah memberikan pada kita istri yang sabar, istri yang tidak suka berkeluh kesah, dan kita betul-betul mensyukuri itu, insya Allah Allah akan tambahkan kesabaran pada istri kita. Sebaliknya sebagai istri, mendapatkan suami yang penyayang, suami yang bertanggung jawab, dan itu disyukuri, tidak disia-siakan, maka insya Allah Allah akan tambahkan tanggung jawab itu kepada suami, Allah akan tambahkan kasih sayang itu kepada suami. Tapi sebaliknya, jika sebagai suami kita sudah punya istri yang solehah, istri yang penyabar, tapi kita tidak mensyukurinya, mensyukuri hal tersebut, maka boleh jadi Allah akan cabut nikmatnya itu. Ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, kemudian sebaliknya, ada istri sudah punya suami yang penyayang, yang bertanggung jawab, yang menafkahinya, tapi dia tidak mampu bersyukur, maka apa yang akan terjadi? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat tersebut. Orang itu biasanya tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur, kalau ia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih di atas. Sebagai istri misalnya, sebetulnya sudah punya suami yang bertanggung jawab. Suami yang memberikan nafkah setiap hari. Tapi selalu membuat perbandingan dengan keluarga lain. Yang punya materi yang lebih, punya kekayaan yang di atas, akhirnya tidak mensyukuri pemberian suami. Nah itu pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Kita sudah punya istri yang soleh, sudah punya istri yang penyabar, sudah punya istri yang
yang cantik misalnya. Tapi kita membandingkan dengan perempuan lain yang kita rasa lebih daripada istri kita. Nah, jika perbandingannya seperti itu, maka kita akan meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberi. Sehingga Nabi ingatkan, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar Allah tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya, unzuru, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang di bawah kalian. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan selalu melihat dengan orang yang di atas kalian. Karena dengan melihat ke bawah, dalam arti membandingkan keadaan kita dengan orang yang lebih di bawah, bahwa ajdar Allah tasdaru nikmat Allah. Itu akan lebih mendorong kita untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebagai istri udah punya suami, belum bisa memberikan mobil misalnya, tapi sudah bisa memberikan motor, syukuri. Lihat istri-istri yang lain. Yang jangankan motor, sepeda pun boleh jadi suaminya belum mampu untuk memenuhi itu. Tapi kalau suami belum punya kendaraan, belum punya mobil misalnya, kita selalu melihat membandingkan dengan keluarga lain yang sudah punya mobil, yang bahkan mobilnya berganti-ganti, nah kita akan meremehkan suami kita sendiri. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi buatlah perbandingan yang membuat kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah SWT berikan dalam kehidupan berkeluarga itu. Nah, setelah di dalam hati ada iktiraf, ada pengakuan semacam itu, maka yang kedua, sana' bil lisan. Biasakan kita memuji Allah dengan lisan kita. Puji Allah dengan lisan kita. Ya, termasuk juga bagaimana supaya kita berterima kasih kepada pasangan hidup. Coba ahbab sekalian, kita merenung berapa kali kita sebagai seorang suami selama ini berterima kasih kepada istri. Dan ibu-ibu sebagai istri berapa kali sudah mengucapkan terima kasih kepada suami. Mungkin ada yang tidak pernah atau jarang untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup. Karena menganggap bahwa untuk apa saya berterima kasih? Nah, apa yang dia lakukan memang sudah kewajiban, tidak perlu saya terima kasih. Ketika istri kita misalnya sudah masak, pernahkah kita mengucapkan terima kasih atas upaya istri itu? Istri sudah membersihkan rumah, pernahkah kita sebagai suami menyampaikan ucapan terima kasih atas apa yang dia lakukan? Jangan kita tidak pernah menyampaikan ucapan terima kasih, karena menganggap bahwa itu semua sudah tugasnya istri saya, jadi tidak perlu saya berterima kasih. Ya, sebaliknya, ketika suami pulang dari kerja dalam keadaan kecapean, kelelahan, lalu kemudian memberikan nafkah, memberikan harta, memberikan materi, pernahkah ibu sebagai istri menyampaikan ucapan terima kasih kepada suami? Boleh jadi ada istri yang merasa, untuk apa saya berterima kasih kepada suami saya? Itu sudah tugasnya, itu sudah tanggung jawabnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Barang siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia akan susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ahbab sekalian, kita mulai belajar untuk menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang tulus kepada pasangan hidup kita. Bahkan terhadap hal-hal yang boleh jadi kita anggap itu kecil. Anggap itu kecil. Sampaikan ucapan terima kasih. Istri sudah menyetrikakan pakaian kita, sampaikan ucapan terima kasih atas upayanya. Ya, suami misalnya mengantar ibu ke tempat belanja dan sebagainya, sampaikan ucapan terima kasih atas hal tersebut. Jika kita sudah membiasakan diri untuk menyampaikan ucapan terima kasih, memberikan penghargaan tulus kepada pasangan hidup, insya Allah semakin banyak nikmat yang Allah SWT akan karuniakan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Lalu yang ketiga, puncak kesyukuran itu adalah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebagai sarana supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga itu nikmatnya Allah.
nikmat Allah. Maka gunakanlah nikmat berupa kehidupan keluarga itu sebagai sarana supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ya, rumah tangga itu kita jadikan sebagai tempat untuk saling menguatkan akidah iman kita, saling meningkatkan ibadah, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, saling menyemangati untuk selalu menuntut ilmu, ya, kemudian juga untuk semangat berdakwah. Karena selain kita jadikan nikmat sarana untuk dekat dengan Allah, juga bagaimana supaya memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada sesama kita. Maka insya Allah dengan cara yang seperti itu, rumah tangga kita tidak hanya akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, tapi juga akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Itu bagian yang pertama. Nah, yang kedua, tentu tidak semua yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yang kita harapkan, yang kita jadikan sebagai visi misi akan terwujud. Dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Boleh jadi sebagian, apakah itu sebagian kecil atau sebagian besar, dari harapan kita itu tidak terwujud. Tapi itu pun akan bisa membahagiakan. Bisa membahagiakan diri kita jika kita sadar bahwasanya manusia itu memang tidak akan mampu untuk mewujudkan semua cita-citanya. Bahwa kebahagiaan itu bukanlah ketika kita memiliki pasangan hidup yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna secara mutlak di bawah kolong langit dan di atas permukaan bumi ini. Kesempurnaan yang mutlak hanyalah miliknya Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau ada di antara kita sebagai suami yang merasa saya baru akan bahagia jika istri saya sempurna, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam keluarga. Karena dengan siapapun kita berumah tangga, kita tidak akan pernah mendapatkan istri yang sempurna. Sebaliknya, ketika ada di antara ibu sebagai istri yang merasa saya baru akan bahagia apabila suami saya sempurna, maka ibu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam keluarga. Karena tidak ada suami yang sempurna. Jadi bukan pasangan hidup yang sempurna yang akan membuat kita bahagia. Tapi menerima pasangan hidup dengan cara yang sebaik-baiknya, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, maka ketika mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, bersabarlah. Yakin bahwa itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wujudkan kesabaran itu dalam berbagai dimensinya. Satu, kalau itu kita pandang sebagai ujian, kita sabar atas ujian tersebut. Karena semua manusia pasti akan diuji. Dan ujian Allah itu berbeda-beda. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji pada tubuhnya, bala fil jasad, berikan sakit, tahunan, penyakit yang kronis, yang susah sembuh. Ada yang diuji dengan kesempitan harta, ada yang diuji dengan keluarga yang tidak harmonis, ada yang diuji dengan jabatan yang tiba-tiba hilang. Ya, macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah SWT menjanjikan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyyiris shabirin." Pasti kata Allah, pasti. Kami akan timpakan kepada kalian bala ujian yang berupa sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan sedikit harta, kemudian bala yang berkaitan dengan jiwa, termasuklah keresahan, kegelisahan, kegundahan, karena merasakan, oh kok tidak sesuai yang saya impikan selama ini. Itu ujian dari Allah SWT. Tapi di ujung ayat Allah sampaikan, wa basyiris sabirin. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Coba kita melihat ya, nabi-nabi yang terdahulu. Mereka itu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi usaha maksimalnya untuk mendidik keluarganya.
Tapi apakah semua istri nabi-nabi itu beriman? Apakah semua istri-istri nabi itu salihah? Apakah semua istri nabi-nabi itu taat kepada suaminya? Taat kepada Allah? Ternyata tidak. Istrinya Nabi Nuh tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya. Istrinya Nabi Lut tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya. Tapi mereka sabar. Sabar dengan keadaan tersebut. Dan menjadikan itu sebagai lahan dakwah. Dan ketika itu dijadikan sebagai lahan dakwah, maka akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Lalu yang kedua, bersabar dalam ketaatan. Ini apa? Memulai satu ketaatan itu boleh jadi berat. Tapi yang jauh lebih berat daripada memulai ketaatan adalah mempertahankannya, melaksanakannya secara konsisten, istiqamah dalam ketaatan tersebut. Kita jadikan rumah tangga sebagai cikal bakal untuk melakukan satu ketaatan mungkin berat pada awalnya. Tapi yang lebih berat adalah mempertahankannya. Ketika pertama kali ya membangunkan pasangan hidup untuk soal mungkin berat, tapi lebih berat melakukan itu secara istiqamah. Mengajak kepada majelis taklim, mengajak ke pengajian dan sebagainya, boleh jadi pada awalnya berat, tapi yang jauh lebih berat adalah istiqamah melakukan hal tersebut. Ya, mengarahkan pasangan hidup kita untuk berpakaian sesuai tuntunan syariat, boleh jadi pada awalnya berat, tapi yang jauh lebih berat adalah istiqamah di dalam ketaatan tersebut. Tapi disitulah kita akan menikmati kebahagiaan jika kita memandang bahwa itu semua adalah bagian dari tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita sebagai seorang suami. Bukankah Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana supaya kita bersabar dari kemaksiatan. Maksudnya apa? Ketika mengalami persoalan dalam rumah tangga, jangan sampai itu dijadikan alasan untuk melakukan kesalahan yang sama. Istilahnya membalas kesalahan dengan kesalahan. Membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan. Mohon maaf. Katakanlah misalnya ketika suami melakukan perselingkuhan, jangan sampai kemudian sebagai istri membalas perbuatan tersebut dengan melakukan hal yang sama. Kalau seperti itu apa bedanya? Sama-sama melakukan kemaksiatan. Pilihan ibu jika seandainya suami melakukan seperti itu ada dua. Yang pertama, bersabar dengan keadaan itu sambil terus-menerus menasehati suami dan berdoa kepada Allah agar keadaan itu berubah. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, jika merasa sudah tidak mampu lagi, maka mintalah kepada suami secara baik-baik untuk berpisah dengan baik-baik pula. Karena sebagaimana dulu dipersatukan dengan cara yang baik, maka usahakanlah untuk berpisah dengan cara yang baik pula, dengan cara yang maaf. Begitu juga ya, sebagai seorang suami, jangan sampai ketika kita mendapati istri melakukan satu kesalahan, tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, lalu kita membalas dengan cara yang sama. Kalau saya begini, lebih baik saya juga tidak usah melaksanakan kewajiban saya dengan cara yang baik. Kalau itu yang kita lakukan, lalu apa bedanya kita dengan pasangan hidup kita? Sama-sama melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu tidak dibalas dengan kemaksiatan. Kalau ada pasangan hidup yang melakukan pelanggaran, maka dinasehati. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, wallati takhafuna nususahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan kedurhakaannya. Ini belum terjadi, baru dikhawatirkan. Jadi sudah ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana, maka segera diatasi. Caranya bagaimana? Fa'izuhunna, nasihati mereka. Nasihat dirasakan sudah tidak mempan lagi, wahjuruhunna fil madaji, bisa tempat tidur.
dirasakan ini tidak mempan lagi, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi tentu pukulan yang tidak menimbulkan bekas ya pada fisik, pada tubuh. Karena ini dilakukan bukan dengan maksud untuk menyiksa, tapi sebagai ta'dib, memberikan adab, ya, pengajaran yang baik kepada pasangan hidup kita. Insya Allah, ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan SWT, jika kita mampu mensyukuri nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat suami, nikmat anak-anak, ketika sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan sangat berbahagia dalam menjalaninya. Dan sebaliknya juga, ketika kita mampu bersabar atas permasalahan yang kita hadapi dalam rumah tangga, maka itu juga akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan yakinlah bahwa persoalan sebesar apapun dalam keluarga, jika kedua belah pihak, suami dan istri, masih punya niat yang ikhlas, i'tikad yang baik, untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian, maka Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi sebaliknya, persoalan sekecil apapun, seremeh apapun, jika suami istri sudah tidak ada lagi keinginan yang baik untuk menyelesaikannya, maka persoalan kecil itu tidak akan pernah selesai. Justru semakin lama akan semakin membesar. Semua rumah tangga pasti punya masalah. Tapi dengan niat yang baik, insya Allah permasalahan itu akan bisa kita selesaikan. Pada akhirnya, ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi salah satu sarana yang mendatangkan ketenangan di dalam hati kita, sakinah, dan membuat kita merasakan kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu tidak hanya sebatas kebahagiaan di dunia, tapi berlanjut nanti sampai di akhirat kelak, dalam bentuk disatukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama istri, bersama suami, dan bersama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengantar dari saya. Sebagaimana biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang pada ahbab sekalian. Jika ada hal-hal yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin dilanjutkan, saya persilahkan kepada kita semua. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Dan bagi ahbab sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat atau raise hand di Zoom jika ingin bertanya secara langsung. Nanti admin akan membuka audionya. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari ahbab sekalian, tadi guru kita sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan hanya bisa diraih apabila kita berhasil mewujudkan apa yang kita cita-citakan, tapi dengan yang tidak mampu diwujudkan itu pun bisa menjadi jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Dan bahagia itu bukan saat memiliki pasangan hidup yang sempurna, karena kenyataannya memang tidak ada makhluk di dunia ini yang sempurna. Tapi bagaimana kita menerima pasangan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ketidaksempurnaan pasangan hidup kita itu bisa, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, bisa juga menjadilah dakwah bagi kita. Seperti itu. Bahkan pun jika sekiranya na'udzubillah min dzalik ada kemaksiatan di dalam rumah tangga kita, ada perbuatan dosa, janganlah kita sebagai pasangan hidup membalas dengan kemaksiatan pula. Jadi seperti itu, dan ditutup oleh Ustadz bahwa semua rumah tangga punya masalah, tapi dengan niat yang baik itu semua bisa kita selesaikan.
Baik, ahbab sekalian, jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui kolom chat, atau jika ingin chatnya privat ke admin. Kayaknya ada yang masuk secara privat chatnya. Ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Tertutup. Assalamualaikum, Kak. Saya mau nanya. Saya sedang bekerja. Setiap gaji saya sisihkan untuk ibu saya, uang belanja dan tabungan umroh atau haji. Karena saya ingin menikah. Saya juga menyisihkan untuk menabung untuk biaya menikah. Pertanyaan saya, mana yang harus saya dahulukan, menikah atau mewujudkan umroh atau haji ibu saya? Jika untuk biaya umroh, insya Allah tabungan nikah cukup untuk itu. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Jadi intinya, Ustaz, mana yang diutamakan? Baik. Ya, Ustaz, silakan. Jadi seperti ini ya. Umrah itu adalah ibadah maliyah badaniyah atau ibadah badaniyah maliyah. Ya, ibadah yang bersifat fisik dan juga menuntut adanya harta. Itu jelas pada ibadah umrah. Ya, dan untuk saat ini rata-rata kita harus mempersiapkan sekitar 20 jutaan kalau kita hendak berangkat untuk umrah. Ya, kurang lebih seperti itu 20 jutaan. Sementara pernikahan itu ya memang di dalamnya ada harta untuk mahar, ya, untuk mahar. Karena mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istrinya, atau kewajiban laki-laki kepada istrinya. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa atuhunna saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada mereka, kepada istri-istrimu itu, mahar-mahar mereka sebagai pemberian nihlah. Pemberian atas dasar kerelaan hati. Tapi untuk mahar ini tidak ada ketentuan besarannya seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi tidak harus sampai 20 juta. Jadi kalau misalnya ditanyakan mana yang harus didahulukan, ini tidak mesti ada salah satunya yang didahulukan kemudian yang lainnya dikemudiankan. Dua-duanya bisa dilakukan secara berbarengan. Dengan cara apa? Carilah istri yang tidak menuntut biaya yang besar, biaya yang banyak. Yang tidak menuntut sampai 20 jutaan misalnya dan seterusnya. Ya, karena seperti yang pernah kita bahas ya, dalam salah satu sesi bahwa pernikahan yang paling barakah itu adalah yang paling ringan maharnya. Itulah yang insya Allah paling barakah. Jadi kalau untuk saran saya secara pribadi, silahkan berbaktilah kepada ibu, berangkatkan ibu untuk melaksanakan ibadah umrah, dan sekalian meminta kepada beliau agar beliau mendoakan nanti pada saat di sana, terutama di multazam, supaya diberikan jodoh yang baik, jodoh yang salihah. Dan mudah-mudahan insya Allah ya, dengan doa dari ibu yang berangkat umrah itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tapi jangan di dalam hati itu ada kesan bahwa gara-gara saya berangkatkan ibu ini kemudian saya terlambat menikah. Jangan ada kesan seperti itu. Jadikanlah ketaatan kepada ibu itu sebagai sesuatu yang baik. Justru bersyukur kita. Saya mohon maaf ya. Kadang ada seseorang yang merasa bahwa dia telah menghabiskan uangnya itu untuk ibunya. Ya, saya sudah berangkatkan ibu untuk umrah, misalnya saya habiskan uang saya. Atau ketika misalnya orang tua sakit, saya sudah habiskan uang saya untuk mengobati ibu saya. Justru mestinya kita bersyukur karena sudah mampu melakukan hal tersebut. Karena itu artinya kita telah mentasarrufkan
Kita telah mengelola harta kita, menyalurkannya ke jalan yang akan sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ibunya bisa diberangkatkan umrah dan Allah berikan jodoh yang tidak harus menuntut biaya yang banyak, biaya yang besar. Barangkali itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Apa Ustaz yang tadi ada lanjutan pertanyaannya? Dosakah bila dia menabung Ustaz di calon istrinya? Jadi Menabung uang dia kumpulkan uangnya itu Ustaz calon istrinya. Nah, baik. Calon istri itu belum tentu jadi istri. Jadi calon istri belum tentu menjadi istri. Jadi kalau misalnya uangnya ditabung di calon istri, tentu mungkin anggapannya supaya menunjukkan bahwa saya betul-betul punya komitmen, punya tekad yang kuat untuk menikahinya, sehingga uangnya pun disimpan di calon istri. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Hati kita ini manusia, mudah berubah-ubah. Sehingga hati dalam bahasa itu disebut dengan qalbun, karena begitu mudahnya berubah. Summiyal qalbu qalban li taqallubihi. Ya bisa saja ada sesuatu yang terjadi sehingga pernikahan yang direncanakan itu tidak bisa diwujudkan. Nah, dan ini bisa jadi menyulitkan karena uangnya itu sudah dalam tanda kutip tadi diserahkan kepada istri, susah untuk kembali dan sebagainya. Jadi kalau menabung sajalah. Bahkan tabung sendiri, tabung kepada orang tua dan keluarga lain yang dipercayai. Saran saya tidak usahlah kepada calon istri uangnya itu diserahkan untuk ditabung. Tapi kalau ditanya berdosa ya, tidak berdosa juga, cuma ada kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Meskipun itu tentu tidak kita harapkan. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sudah ada yang hitbah kita, tapi si calon suami ini ngasih syarat. Dia mau bawa istri ke kampungnya, sementara orang tua berat hati melepas anaknya karena khawatir finansialnya nanti dan takut anaknya jarang pulang. Gimana cara meyakinkan orang tua, Ustaz? Sementara dari segi agama, kita sudah cocok dengan calon yang menghitbah ini. Terima kasih. Baik. Yang pertama, saya pernah jelaskan ketika menjawab juga satu pertanyaan, bahwasanya persyaratan tambahan dalam pernikahan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dan ada juga yang beda pendapat ulama kita. Yang diperbolehkan yang memang berkaitan dengan substansi pernikahan. Seperti misalnya si suami mensyaratkan bahwa saya siap menikahimu dengan syarat mohon maaf ya, dengan syarat kamu siap untuk mohon maaf ya, siap melayani saya atau tidur sama-sama dengan saya. Itu persyaratan yang berlaku karena memang itulah esensi dari pernikahan diantaranya. Atau istri sebaliknya, mempersyaratkan saya terima engkau jadi suami saya dengan syarat bahwa kamu siap untuk menafkahi saya. Nah itu persyaratan yang jelas berlaku. Karena itulah mahiyat atau esensi dari pernikahan itu. Ada persyaratan yang tidak berlaku, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan pernikahan itu sendiri. Misalnya, si calon istri mensyaratkan, saya siap menerimamu jadi suami saya, dengan syarat kita tidak pernah tidur sama-sama. Wah ini syarat tidak berlaku. Syarat ini tidak berlaku. Karena bertentangan dengan esensi dari pernikahan. Lalu yang berikutnya syarat tambahan, yang tidak bertentangan dengan substansi pernikahan, tapi juga bukan merupakan bagian dari substansi pernikahan. Seperti syarat yang disebutkan di sini. Pendapat yang kuat bahwa itu berlaku dan itu boleh. Jadi misalnya calon suami memberikan syarat bahwa istrinya siap untuk dibawa ke kampung halamannya, maka persyaratan itu berlaku.
Jadi begitu calon istri menerima, maka dia harus siap untuk dibawa ke kampung halaman dari suaminya. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana kalau orang tua perempuan itu merasa keberatan? Satu, Anda harus berusaha untuk meyakinkan diri dulu. Ya, jadi sebelum meyakinkan orang tuanya, diri sendiri dulu yang mesti diyakinkan. Karena susah itu meyakinkan orang lain kalau kita tidak mampu meyakinkan diri sendiri dulu. Yakinkan diri Anda bahwa pilihan Anda tepat dan Anda siap. Anda siap untuk meninggalkan misalnya kota, tempat kelahiran, dan siap untuk bersama-sama dengan suami nantinya pindah ke kampung halamannya. Anda harus yakinkan diri, Pak, betul-betul siap untuk itu. Nah, ketika sudah bisa meyakinkan diri, maka mulailah berusaha untuk meyakinkan orang tua. Karena orang tua itu khawatir kalau orang tua melihat kekhawatiran di wajah anak. Orang tua itu bisa merasakan kekhawatiran anaknya. Kalau anak sendiri belum sepenuhnya yakin, orang tua akan bisa merasakan kekhawatiran itu. Karena itu saya sebutkan tadi pertama kali, yakinkan dulu diri Anda. Kalau sudah yakin sepenuhnya, bicara dengan orang tua, insya Allah orang tua juga akan terbuka hatinya ketika melihat ada kesungguhan, ada keyakinan pada anaknya. Nah, sambil jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Kan Allah yang genggam hati-hati kita ini. Dengan mudah Allah membolak-balikan hati kita. Hari ini orang tua masih khawatir, baik karena persoalan finansial, atau anaknya nanti akan jarang pulang. Tapi insya Allah, Allah dengan mudah memasukkan keyakinan itu ke dalam hati orang tua kita. Dan sebaliknya akan lebih baik lagi kalau calon suami itu juga disampaikan ini kekhawatiran orang tua saya, sehingga calon suami bisa membantu untuk meyakinkan bahwa insya Allah ya kami akan secara rutin, secara berkala untuk mengunjungi bapak ibu di kota. Nah, insya Allah jika itu dilakukan maka mudah-mudahan kekhawatiran orang tua menjadi sirna. Apalagi faktor utama untuk menerima seorang laki-laki menjadi suami sudah terpenuhi. Seperti yang ditanyakan, dari segi agama sudah cocok ya dengan calon yang mengkhitbah atau yang melamar itu. Kalau saya pribadi tinggal meyakinkan orang tua saja dengan tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Ustaz. Bagaimana dengan pasangan yang LDR karena pekerjaan suami yang mengharuskan berada di luar kota? Bagaimana tips-tipsnya, Ustaz, agar tetap saling percaya dan menguatkan? Baik. Oke. Jadi hubungan jarak jauh, ya, hubungan jarak jauh dengan hidup ini tentu ada romantika dan seninya yang tersendiri. Yang terpenting ketika terpisah jarak itu adalah kepercayaan. Itu yang paling penting adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Satu kali kepercayaan itu tidak bisa dijaga, sekali saja kepercayaan itu disia-siakan dan dikhianati, maka akan sulit untuk dikembalikan lagi. Oleh karena itu, jika terjadi seperti yang ditanyakan tadi, maka jaga dengan baik kepercayaan. Satu, jaga dengan baik kepercayaan. Yang kedua, tetap komunikasi itu dibangun secara berkala, secara rutin. Ya, meskipun tidak satu rumah, tidak satu kota secara fisik, tapi komunikasi itu tetap dibangun secara rutin. Ya, dengan pasangan hidup kita. Ya, jangan karena jauh, kemudian kita merasa rugi juga kalau selalu menelpon dan sebagainya. Tetap jaga. Lalu kemudian yang ketiga, titipkanlah pasangan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sebaik-baik tempat menitip, sebaik-baik tempat untuk menjaga. Kemudian yang keempat, usahakan agar kita bergaul ya dengan mereka yang bisa memperkuat pertahanan diri kita. Ya.
yang bisa membuat kita selalu ingat akan komitmen terhadap pasangan kita. Jangan malah bergaul dengan yang bisa merusak komitmen kita terhadap pasangan hidup. Karena dengan siapa kita bergaul sehari-hari, pasti itu akan ada warna, ada pengaruhnya dalam hidup. Saya mohon maaf, kadang-kadang suami istri pisah jarak. Sebetulnya pada awalnya suami ini tipe orang yang setia kepada istrinya. Tipenya orang yang setia. Tapi kemudian bergaul dengan teman-temannya, yang pada awalnya hanya iseng-iseng saja. Diajak, ya, ketemu-ketemuan dan sebagainya. Akhirnya digoda-goda, ya, dirayu, ya, untuk coba-coba, ya, dengan alasan ini tidak terlalu melanggar lah, hanya sekedar kenal-kenal biasa saja untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan karena pisah dengan istri. Pada awalnya seperti itu, tapi setan itu sangat pandai, sangat pintar untuk memperdaya manusia. Awalnya dikatakan coba-coba, tapi pada akhirnya akan keterusan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka akan sulit untuk diperbaiki lagi. Apalagi jika sudah melibatkan hati. Ya, apalagi jika sudah melibatkan hati. Lebih-lebih kalau perempuannya yang melakukan itu. Karena biasanya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan satu pengkhianatan dalam keluarga. Kalau perempuan itu dia melakukan hal tersebut dengan hatinya, dengan perasaannya, sehingga dia akan susah kembali kepada pasangan hidupnya. Nah, dia membawa hatinya. Beda laki-laki yang boleh jadi hanya karena iseng saja, hanya karena mohon maaf penyaluran syahwat saja, sehingga ketika itu sudah disalurkan maka dia bisa dengan mudah meninggalkan yang kedua itu dan kembali kepada pasangan hidupnya. Tapi bagaimanapun, apapun alasannya, kita tidak menghendaki hal tersebut. Jadi untuk kiat-kiat yang tadi satu, selalu menjaga kepercayaan. Yang kedua, komunikasi senantiasa tetap terbangun. Kemudian yang ketiga, titipkan pasangan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah salat, berdoa kepada Allah, ya Allah saya titipkan istri saya, titipkan suami saya ke penjagaanmu ya Allah, Engkaulah sebaik-baik tempat menitip. Dan yang keempat yaitu pilihlah teman-teman bergaul yang bisa selalu mengingatkan kita kalau teledor, ya, yang bisa memperkuat komitmen kita untuk menjaga keutuhan keluarga. Barangkali itu, wallahu a'lam. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas materi yang luar biasa. Semoga Allah memberkahi aktivitas kita malam ini. Amin. 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 Ustaz, ibu seorang ikhwan menanyakan kepada seorang akhwat, mau ke akhwat ini dijodohkan dengan anaknya. Akhwat ini menjawab insya Allah mau. Ikhwan tersebut setuju jika dijodohkan. Nah, hampir sebulan setelah pertanyaan ibu tersebut, ikhwan itu belum ada menghubungi si akhwat untuk memulai perkenalan. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana sebaiknya dan sebenarnya sikap akhwat tersebut? Bukan bermaksud tidak sabar atau kebelet nikah, Ustaz, hanya untuk jaga-jaga, mana tahu ada ikhwan lain yang datang. Syukran. Baik. Jadi seperti ini ya. Sebetulnya yang paling diinginkan oleh seorang perempuan itu, ya, seorang akhwat, adalah kepastian. Itu yang paling diinginkan sebetulnya. Ya. Maka kita ini sebagai laki-laki jangan membiasakan untuk menggantung-gantung posisi perempuan tersebut. Kalau memang kita tidak punya keseriusan, maka disampaikanlah secara terus terang. Dah berhenti. Supaya apa? Akhwat itu bisa mencari alternatif yang lain. Nah, sekarang yang bertanya ini yang pihak perempuan, ya, akhwat yang mempertanyakan itu. Saran saya minta kejelasan kepada ikhwan tersebut. Ya, supaya jelas komitmennya seperti apa, keseriusannya, kesungguhannya. Ya, jangan hanya sekedar dijanji saja. Nah, memberikan waktu yang tidak jelas. Jadi mesti ditentukan itu.
sampai berapa lama. Dan tidak usah terlalu lama waktunya. Itu terlalu lama. Ya, meskipun tidak ada juga ketentuan bahwa berapa lama, tapi paling tidak janganlah terlalu lama. 1 bulan itu sudah lama sekali. Nah, jadi diusahakan kalau sudah sampai waktu yang ditentukan, ternyata ikhwannya masih ragu-ragu, belum bisa memberikan kepastian, nah, maka silahkan. Kalau ada yang lain yang datang melamar, bisa diterima. Tapi diputuskan dulu ya. Diputuskan dulu yang pertama itu. Karena Nabi melarang keras seorang muslim melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Jadi sebelum datangnya yang lain, maka usahakan ada kepastian dari yang pertama. Lanjut atau berhenti. Nah, kalau kelihatan ragu-ragu, minta kepastian segera, dan ternyata tidak bisa, maka silakan dihentikan saja, diputuskan saja. Karena tidak baik juga kalau terlalu berlama-lama di dalam penantian. Ya, betul yang Anda sampaikan, bukan berarti kebelet, mau sekali menikah. Tapi bagaimana juga kalau sesuatu itu ditunda-tunda, ditangguhkan tanpa ada kepastian, tanpa ada kejelasan, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa dengan mudah disusupi oleh bisikan-bisikan syaitan. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon sarannya, Ustaz, ketika memilih pasangan, lebih baik mana di antara meminang seseorang yang belum mengkaji Islam, tapi nanti akan diajak mengaji setelah menikah, mengingat dengan seseorang tersebut sudah ada ketertarikan, atau memilih seseorang yang sudah mengkaji Islam tapi ketertarikannya tidak sebesar yang pertama tadi, Ustaz. Baik, masalah ketertarikan. Apa yang membuat Anda tertarik? Harus ditentukan dulu apa yang membuat Anda tertarik. Kalau ketertarikannya secara fisik, ketertarikan secara fisik itu sementara saja, tidak permanen. Ya, kalau ketertarikan itu secara fisik, ya mungkin karena merasa dia lebih cantik, nggak ada ketertarikan, padahal belum mengkaji agama dengan baik. Ya, atau bisa jadi ketertarikannya dari segi harta, tertarik, dari segi penampilannya mungkin lebih modis dan sebagainya, ada ketertarikan. Tapi belum masih kajian. Sementara yang satunya lagi kurang ketertarikannya. Ini saya menduga-duga ya, mungkin yang dimaksud kurang ketertarikan karena secara fisik atau penampilan dan sebagainya, tapi sudah ikut kajian. Mestinya ketertarikan kita kepada calon istri, ketertarikan pada calon suami itu adalah ketertarikan berdasarkan agama. Itu yang mestinya membuat kita ada ketertarikan. Kalau dia sudah mengkaji agama dengan baik, ya secara rutin, secara berkala, mestinya itu yang membuat kita lebih ada ketertarikannya. Nabi kan sudah mengingatkan. Ini untuk yang laki, Nabi ingatkan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dipilih untuk dinikahi karena 4 faktor. 5 liha, ada yang melihat wali jamaliha, ada yang melihat kecantikan. Wali nasabiha, ada yang melihat nasab atau keturunan. Wali diniha, ada yang melihat agama. Nabi memang sebut agama itu paling terakhir. Biasanya orang memilih itu agama pertimbangan terakhir. Tapi Nabi ingatkan setelahnya. Fazfar bizatidin. Pilih karena agama. Taribat yadaka. Niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Jadi tumbuhkan ketertarikan itu kepada pasangan hidup. Ketertarikan yang didasarkan kepada faktor agamanya yang baik. Ya. Salah satu indikatornya yaitu ketika sudah serius untuk mengikuti kajian agama. Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum.
Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Dan seterusnya. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Karena sesungguhnya seorang budak perempuan, ini budak, mungkin kita tidak ada ketertarikan fisik karena dia budak. Tapi dia mukminah, dia beriman. Khairun, itu jauh lebih baik min musyrikatin, daripada perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun menarikmu, mempesonamu, membuat kamu kagum. Nah, ini ketertarikan. Dan sebaliknya, dan jangan kalian menikahkan anak gadismu atau keluarga gadismu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Seorang budak laki-laki tapi dia beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun a'jabatkum, menarik hatimu, mempesona, membuat kamu kagum. Karena apa? Ulaika yad'una ila, mereka itu akan bisa menyeretmu masuk ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Allah itu akan mengajak surga dan kepada ampunannya dengan izinnya. Nah, oleh karena itu masalah ketertarikan kita perbaikilah hati kita. Jangan tertarik hanya semata-mata karena penampilan fisik. Karena itu tidak permanen sifatnya. Mudah sekali untuk berubah. Kecantikan yang sifatnya fisikal berapa lama itu akan dialami. Semakin bertambah umur akan semakin berkurang kecantikan secara fisik. Yang kita butuhkan adalah kecantikan dari dalam. Dan itu adalah karena agamanya. Indikatornya tadi sudah rajin ikut masjid. Kalau saran saya lebih baik memilih yang sudah aktif ikut kajian, masalah ketertarikan, minta sama Allah supaya diluruskan itu hati, agar ketertarikannya kepada hal-hal yang bisa membuat kita mencintai Allah SWT. Berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa cinta kepadamu. Ya, wa hubba man ahabba, dan rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu. Nah, jadi kalau akhwat itu dia mencintai Allah, maka minta kepada Allah agar Allah memasukkan ke dalam hati rasa cinta kepadanya. Tapi kalau ingin lebih yakin lagi dalam pilihan itu, laksanakanlah salat istikharah. Laksanakan salat istikharah. Salat 2 rakaat, setelah salat berdoa kepada Allah. Ya, agar Allah memilihkan yang terbaik di antara kedua hal, di antara kedua perempuan tersebut. Dan kalau Allah yang sudah pilihkan, pilihan Allah tidak akan pernah salah. Asal saudara ridho dengan apa yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan ya. Assalamualaikum. Ustaz Afwan mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan trauma takut pernikahan? Melihat fakta suami istri bertengkar, bahkan sampai menghilangkan nyawa satu sama lain. Atau melihat tingginya tingkat perceraian. Kayaknya ini pernah dibahas ya di hal keberapa gitu. Awal-awal ya. Fobia nikah ya. Jadi ini udah pernah kita bahas kalau tidak salah halqa kedua atau ketiga ya. Awal-awal itu mengenai fobia nikah. Jadi bisa dinonton kembali lah itu ya. Ke awal judulnya tentang fobia nikah. Di mana di situ kita membahas faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang itu merasa takut untuk menikah. Secara umum ada 2 faktor. Ada faktor internal, faktor dari dalam diri sendiri. Misalnya karena merasa saya bisa mandiri meskipun tidak menikah dan sebagainya. Ada yang karena faktor eksternal, faktor dari luar. Ya, seperti tadi faktor dari luar karena melihat begitu tinggi angka perceraian sehingga ada kekhawatiran. Jangan-jangan kalau saya menikah akan mengalami juga hal yang sama. Atau karena merasakan trauma. Apalagi ketika melihat orang-orang yang dekat ya, misalnya anak melihat orang tuanya merasakan sendiri orang tuanya yang berpisah. Atau meskipun bukan orang tua ya, tapi keluarga dekat yang pernah mengalami itu. Apalagi kalau sudah sampai ada kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, muncul trauma. Gimana menghilangkan itu semua? Satu, kita mesti yakin bahwa
setiap manusia itu ada takdirnya, ada jalan hidupnya sendiri-sendiri. Di setiap orang ada jalan hidupnya sendiri. Tidaklah apa yang dialami oleh orang tua itu juga yang pasti dialami oleh anak. Ini bukan berarti kalau orang tua bercerai maka anaknya juga akan bercerai. Tidak mesti seperti itu. Ada orang tua yang mengalami perceraian, anak-anaknya bahagia-bahagia saja, rukun-rukun saja dalam rumah tangganya. Sebaliknya ada orang tua yang rukun dalam rumah tangganya, tapi anak-anaknya kemudian mengalami persoalan dalam rumah tangga sampai terjadi perceraian. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghilangkan trauma dengan melihat angka-angka perceraian yang semakin tinggi, lihatlah hal-hal yang positif. Jadi jangan hanya melihat hal-hal yang negatif. Lihat juga di sekeliling kita betapa banyak rumah tangga yang bahagia, betapa banyak keluarga yang rukun-rukun saja. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang positif, maka itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi kita. Ada sugesti untuk melakukan hal, untuk meraih dan merasakan hal yang sama. Jadi biasakanlah bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan aura-aura yang positif dalam kehidupan kita. Bukan yang negatifnya saja, yang menakut-nakuti, membuat kita trauma, lalu pada akhirnya merasa takut untuk menikah. Khawatir boleh, tapi kekhawatiran yang berlebihan, yang membuat takut untuk menikah, itu tentu yang tidak boleh. Karena itu di Al-Quran Allah tidak mengatakan orang yang beriman itu tidak takut. Yang disebut dalam Al-Quran, orang yang beriman, fala khaufun alaihim. Itu bahasa Al-Quran. Fala khaufun alaihim. Rasa takut itu tidak mendominasinya. Tidak mengatasinya, tidak mengalahkannya. Jadi, takut itu wajar, khawatir wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan, mendominasi, dan membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, pertanyaan terakhir. Dalam sistem sekuler seperti sekarang ini, tak jarang atau bahkan sering kita dapati persoalan atau permasalahan rumah tangga retak karena masalah sosial ekonomi. Bahkan di masa pandemi sekarang ini malah semakin banyak permasalahan di lingkungan rumah tangga. Ya, ada saya baca di berita Ustaz, sejak pandemi ini banyak angka perceraian. Terus, bagaimana seharusnya kita menghadapi hal-hal seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, inilah karena kesalahan sejak awal dalam menentukan visi dan misi pernikahan. Karena itu materi yang menurut hemat saya itu paling pokok bagi kita itu yang halqa yang ke-7 kemarin, bagaimana menentukan visi dan misi pernikahan itu. Visi pernikahan kita harus jelas. Ya, bagaimana supaya pernikahan mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya diridai oleh Allah, tentu keluarga itu harus dijalani sesuai dengan syariat Allah SWT. Lalu kemudian kita breakdown dalam berbagai misi. Ya, bagaimana supaya kita menciptakan rumah tangga yang saling memperkuat akidah, kemudian yang kedua saling memotivasi ibadah, saling menghiasi akhlak dan seterusnya. Nah, sebagian orang visi menikahnya itu visi dunia semata-mata, orientasinya jangka pendek. Ada perempuan yang menikah, kenapa Anda menikah? Saya mau punya suami yang kaya supaya kebutuhan saya bisa dipenuhi, keinginan saya untuk belanja apa saja bisa saya realisasikan, saya punya rumah yang besar, ya, saya punya suami yang mengantar saya ke sana kemari. Visi misinya begitu. Sehingga begitu dia tidak dapatkan, maka dia akan merasa kecewa. Kekecewaan itu tidak bisa terobati, pada akhirnya akan muncullah perceraian. Laki-laki juga demikian. Laki-laki juga demikian. Ketika visi misi pernikahannya jangka pendek dunia semata-mata, kenapa Anda mau menikah? Saya ingin punya istri yang melayani saya di rumah, dia persiapkan semua kebutuhan saya. Saya bangun pagi-pagi, sarapan sudah siap. Ya, saya mau tidur, tempat tidur sudah dibersihkan. Begitu istri tidak seperti itu, kita kecewa. Jadi ini visi dunia semua.
Mestinya rumah tangga itu kita buatkan visi misi yang orientasinya jangka panjang sampai ke akhirat kelak. Maka topik kita malam ini lanjutan bahagianya itu bukan cuma bahagia di dunia, tapi bagaimana supaya kita juga merasakan dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, jika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, jadikanlah itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu saya sebutkan tadi, dua kemungkinan dalam keluarga. Satu, kita mendapatkan yang sesuai dengan impian, kita syukur. Yang kedua, tidak sesuai, kita bersabar. Kita bersabar. Dengan kesabaran akan kesempitan hidup tersebut, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan berikan kualitas lebih kepada keluarga kita. Mestinya yang terjadi apa? Suami tetap memberikan keyakinan, kepercayaan kepada istri bahwa meskipun ini masa pandemi, ya, ada PHK misalnya, nah, kita ya seperti yang disampaikan oleh pakar ekonomi akan masuki jurang resesi misalnya, tapi suami itu harus disanggup memberikan keyakinan, kepercayaan kepada istri bahwa saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai suami untuk menafkahimu dengan cara yang halal. Dan istri juga sebaliknya. Dia menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Dia menenangkan suaminya. Bagaimanapun keadaan keluarga kita, saya akan selalu berada di sisimu. Senang, susah, kita akan jalani, kita akan lalui secara bersama-sama. Saya akan menjadi istri, bukan saja ketika kehidupan kita lapang, tapi saya juga akan menjadi istri yang menguatkan ketika kita berada dalam kesulitan dan kesempitan. Nah, kalau seperti itu, insya Allah suami istri itu akan saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, beriringan tangan untuk menghadapi ya krisis, ya, menghadapi masa pandemi, bukan malah berpisah, bercerai setelah mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan keuangan. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan keluarga kita semua dari hal-hal yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahu a'lam. Masih ada dua. Silakan. Boleh. Lanjut. Silakan lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya. Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara istri yang harus rela dinomorduakan oleh suami karena urusan dakwah, ataukah istri dan suami harus sama-sama ada di dalam dakwah yang sama? Jazakallahu khair atas jawaban Ustadz. Bisa diulang, Saudara. Afwan Ustadz, menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara istri yang harus rela dinomorduakan oleh suami karena urusan dakwah, ataukah istri dan suami harus sama-sama ada di dalam dakwah yang sama? Baik. Istri jangan merasa dinomorduakan, ya. Istri jangan merasa dinomorduakan oleh suami dalam dakwah. Tapi suami dan istri bersama-sama di dalam. Kalaupun misalnya tidak bisa terjun secara langsung di masyarakat, tetap istri terlibat dalam dakwah. Jangan dianggap ketika istri misalnya tinggal di rumah sebagai rabbatul bait, pengurus pengelola rumah tangga, maka dia tidak berdakwah. Ketika istri menopang kegiatan suaminya di luar rumah, dia bisa memberikan ketenangan kepada suami, dia juga sudah ikut berkontribusi terhadap dakwah. Karena kadang-kadang suami yang berdakwah di luar rumah tidak maksimal karena merasa gelisah. Dia pikirkan bagaimana keadaan anak-anak saya di rumah dan sebagainya. Tapi kalau istri bisa memberikan kepercayaan, bisa memberikan keyakinan bahwa dia merawat, menjaga anak-anak di rumah dengan baik, istri tenang dalam dakwah, itu artinya istri juga sudah ikut berkontribusi dalam dakwah tersebut. Jadi jangan istri merasa dinomorduakan. Suami juga jangan sampai kemudian tidak memberikan perhatian kepada istri karena kesibukan dakwah. Tapi saling melengkapi. Kalau bisa dua-dua terjun ke masyarakat itu baik. Kalau tidak bisa silakan suami di luar rumah, istri di dalam rumah ikut berkontribusi terhadap dakwah suaminya. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, contoh ini Ustaz, contoh kasus seorang akhwat baru saja menikah dengan laki-laki. Di usia 6 hari pernikahan mereka terpaksa LDR karena urusan pekerjaan. Nah, sebenarnya si akhwat sudah mau berhenti bekerja, tetapi dilarang sama orang tua si akhwat, Ustaz. Sehingga mereka terpaksa LDR. Apakah bagaimana seperti itu, Ustaz? Berdosa ke orang tua si akhwat? Ya. Baik. Jadi seperti ini ya. Kan yang bertanya ini anak. Ya. Seandainya yang bertanya orang tuanya, seandainya yang bertanya orang tua dari akhwat, saya akan sampaikan supaya mengizinkan anaknya untuk berhenti bekerja. Ini seandainya orang tuanya yang bertanya. Jadi jawaban itu bisa berbeda diantaranya karena berbeda siapa yang bertanya. Saya ulangi, sekiranya yang bertanya adalah orang tua akhwat, maka saya akan sarankan supaya mengizinkan anaknya untuk berhenti bekerja. Jadi secara pribadi itu selalu memandang bahwa yang terbaik bagi istri adalah tidak bekerja di luar rumah. Yang terbaik bagi istri adalah di rumah sebagai robot terbaik. Kalaupun harus bekerja, pekerjaan yang membuat dia berada di dalam rumah saja. Banyak sekarang pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Dan kalaupun terpaksa bekerja di luar rumah, usahakan pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah, seizin suami dan tidak sampai mengabaikan kewajiban yang pokok di dalam rumah. Apalagi jika pekerjaan itu sampai membuat suami dan istri menjadi terpisah oleh jarak. Banyak godaan-godaan yang bisa muncul dengan adanya perpisahan itu. Tapi karena yang bertanya ini anaknya, maka saya sampaikan, bicarakanlah, komunikasikanlah baik-baik dengan orang tua. Berikan pemahaman, alasan-alasan, apa kemungkinan-kemungkinan buruknya kalau tetap bekerja dengan konsekuensi terpisah dari suami. Apa kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi. Ya, kalaupun ternyata orang tua tetap meminta supaya bekerja, maka jangan lupa pandangan suami seperti apa. Apakah suami mengizinkan itu atau tidak? Ya, usahakan supaya mentaati suami tanpa mendurhakai orang tua. Bahasanya ya, taati suami tanpa mendurhakai orang tua. Jadi apa yang disampaikan oleh suami juga diperhatikan. Nah, kalaupun terpaksa tetap harus bekerja dan terpisah dari suami, jaga baik-baik kehormatan diri sebagai istri. Jangan pernah membuka sedikit pun peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Karena sedikit saja pintu peluang itu dibuka, maka dia akan selanjutnya terbuka dengan sangat lebar. Selalu meminta kepada Allah agar saudari dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Syukurilah ya keluarga yang telah Allah SWT karuniakan. Syukurilah keberadaan suami, dan cara mensyukurinya itu adalah dengan tidak melakukan hal-hal ya pelanggaran-pelanggaran, karena itu semua akan membuat kehidupan menjadi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Ini Ustaz, ini kayaknya masalah KDRT ini Ustaz. Bagaimana caranya menasihati suami teman? Ia berlaku tidak ma'ruf kepada istrinya. Saat istrinya pulang dari pengajian, ia menyiram istrinya, bahkan pernah melempar. Dengan keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Baik. Ya. Yang pertama sekali harus dilihat ya, sampai seberapa dekat saudara dengan suami teman itu. Ya, sampai seberapa dekat. Jangan sampai keinginan yang baik kemudian direspon tidak dengan cara yang baik. Karena suami temannya merasa kok Anda ikut mencampuri urusan saya ini. Ya, jadi lihat dulu seberapa dekat. Kalau misalnya cukup dekat dan biasa terlibat dalam dialog, percakapan, nah silahkan berikan.
nasihat-nasihat. Tapi jika tidak cukup dekat, lebih baik cari orang lain yang kira-kira lebih bisa didengar oleh suami teman itu. Misalnya dari pihak keluarganya. Kalau tidak ada dari pihak keluarganya, ustadz, ya, tokoh agama, ya bisa ia dengarkan. Nah, tokoh ustadz atau tokoh agama yang bisa ia dengar. Sehingga niat yang baik ini bisa tersampaikan dengan cara yang baik, akhirnya juga diterima dengan cara yang baik. Kadang-kadang nasihat yang baik itu tidak mendatangkan hasil yang kita inginkan karena cara kita yang tidak sesuai. Akhirnya tidak diterima dengan cara yang baik pula. Jadi saran saya, carilah orang yang lebih tepat untuk menasihati, apakah pihak keluarganya atau tokoh agama. Kecuali jika saudara cukup dekat dengan suami dari temannya itu, maka silakan berikan nasihat-nasihat. Tapi usahakan nasihat itu tidak terkesan merendahkan dan mempermalukan. Sampaikan ini satu rahasia. Laki-laki itu gengsinya besar. Sekalipun dia tahu salah, tapi kalau merasa dipermalukan, direndahkan, maka dia akan bersikeras tidak mau mengakui kesalahan. Itu sifat laki-laki memang seperti itu. Gengsi untuk mengakui kesalahan itu sangat. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Secara syar'i batas suami meninggalkan istri atau sebaliknya karena tugas dinas kerja selama kedua-duanya ridho, apakah bisa dianalogikan seperti batas diet seorang muslim? Barangkali Ustaz ini seperti di masa Umar bin Khattab yang membatasi. Ya, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi suatu malam Umar bin Khattab melakukan ronda malam, ya. Waktu itu beliau sudah sebagai seorang khalifah. Ya, jadi meskipun statusnya khalifah, tapi tetap beliau melakukan ronda malam. Jarang-jaranglah kita temukan ada pemimpin yang seperti ini modelnya, ya. Sudah dia khalifah, tapi tetap ikut ronda malam. Nah, Umar bin Khattab seperti itu. Nah, dalam ronda tersebut, tiba-tiba beliau mendengarkan seorang perempuan yang bersenandung. Ya, beliau mendengarkan seorang perempuan yang bersenandung, membacakan syair-syair. Seandainya dalam konteks masa kita sekarang, ya kira-kira menyanyi-menyanyilah begitu. Menyanyi-menyanyi. Ya, akan tetapi ini dia bersenandung dalam bentuk syair-syair. Yang kira-kira maknanya itu adalah seandainya tidak ada iman di dalam dada, ya, seandainya tidak ada iman di dalam dada, maka ranjang ini akan bergoncang karena istilahnya lama ditinggalkan oleh suaminya. Nah, maka Umar bin Khattab kemudian bertanya, ya, kepada putrinya Hafsah, ya, berapa lama sebetulnya seorang istri itu bisa ditinggal oleh suaminya. Ya. Nah, kemudian dijawablah oleh Hafsah bahwa istri itu biasanya bisa ditinggal oleh suami itu kira-kira 6 bulan, 6 ashhur. Ya, karena wanita tadi itu Hafsah menjawab 4 atau 6 bulan. Kalau 6-nya itu yang maksimal, 4-nya itu adalah yang minimal. Itu kisah yang mungkin yang dimaksud yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Itu perempuan tadi bersyair pakai bahasa Arab, ya. Menyanyi-menyanyilah kalau kita ini bahasa Indonesia. Senandungnya begini. Tatawala hadzal lail waswadda janibu, ya, wa arraqani alla habibun ulaibu fa wallahi laulallahu inni urakibu taharraka min hadzal sarir jawani. Nah, itu syairnya. Kira-kira bahasa Indonesianya,
malam yang panjang namun ujungnya kelam. Yang menyedihkan tak ada kekasih yang bisa kutemani bermain. Demi Allah, andaikan bukan karena Allah yang mengawasi, niscaya ranjang ini atau dipan-dipan ini akan bergoyang ujung-ujungnya. Ya, maksudnya terpaksa dia Muhammad mencari laki-laki lain untuk menemaninya. Tapi karena ada iman dalam hati maka dia terjaga. Nah itu menyadarkan Umar. Ditanya Hafsah, berapa lama sih sebetulnya? Hafsah ya 6 atau 4 bulan. Jadi maksimalnya 6. Sejak itu Umar kemudian mengambil keputusan. La ahbisul jaisa aktsar min hadza. Saya tidak akan menahan pasukan lebih daripada 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan di rolling lagi. 6 bulan di rolling. Itu kisah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Saya sering diminta untuk isi pengajian termasuk di kalangan tentara ya. Nah, saat ini kita mau kirim pasukan ke Papua kalau tidak salah waktu itu. Sampai 2 tahun. Saya bilang, jangan 2 tahun Pak. 6 bulan saja. Nah itu rolling. Saya sampaikan tidak bisa, ini sudah instruksi dari atas. Wah, sudah kalau begitu istri memang harus betul-betul dikuatkan keimanannya. Karena mestinya batasnya itu adalah 6 bulan. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, tapi kalau istri tidak keberatan ya tidak ada masalah. Kalau misalnya istri tidak keberatan. Yang jadi masalah kalau kemudian mendatangkan kemudaratan bagi istri, lalu ia keberatan. Maka itu cukup dijadikan alasan untuk meminta kepada suami menceraikannya. Kalau mendatangkan kemudaratan pada dirinya. Barangkali itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sudah terjawab semua pertanyaannya. Ya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustaz. Ya, baik. Ahbab sekalian yang semoga kita semua dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama. Tapi setelah kita meninggalkan dunia, kehidupan kita akan berlanjut di akhirat. Sehingga mestinya kita hidup di dunia bukan hanya sekedar untuk dunia saja. Tapi kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Maka apapun yang kita lakukan di dunia, aktivitas apapun yang kita kerjakan, jadikan semua itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Termasuk diantaranya pernikahan. Jadikan pernikahan, jadikanlah kehidupan rumah tangga, jadikanlah keluarga itu sebagai sarana bagi kita semua untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Dan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita secara pribadi, tapi kebahagiaan untuk seluruh anggota keluarga kita, bahkan bagi sebanyak-banyaknya orang yang kita kenal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semua, pada keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan sama-sama berdoa pada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Dan yuwafi ni'maka fi masjidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahbab sekalian, kita sudah sama-sama mengikuti Halqa Cinta ke-8 pada malam hari ini bersama guru kita, Kiai Sarin Nuhun. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan, masih bersama beliau tentunya dengan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya. Dan
bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung pada forum kita, jadi materi-materi sebelumnya dapat teman-teman simak kembali di YouTube, di Spotify, atau di Facebooknya Ustadz. Barangkali cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit duluan keluar dari grup ya. Semoga sehat-sehat semua insyaallah. Amin Ustaz. Jaga kesehatan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum.